Pemirsa, kematian 4 orang anggota satu keluarga di dalam rumah mereka di kawasan Kalideres, Jakarta Barat masih diselimuti misteri. 4 orang tersebut meninggal hingga jenazahnya membusuk dan baru diketahui warga sekitar setelah bau tak sedap menyebar di perumahan mereka. Berbagai spekulasi penyebab kematian kini beredar di masyarakat. Apalagi pihak keluarga, wali kota dan aparat kepolisian membantah korban meninggal dunia akibat kelaparan. Dan berikut liputan Floganza terkait kasus misteri kematian di Kalideres. Pemirsa Floganza, 10 November 2022 yang lalu, publik dan juga masyarakat dihebohkan dengan adanya penemuan satu keluarga yang meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang sudah membusuk dan juga sudah mengering. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Mulai ada yang menyebut bahwa satu keluarga tersebut kelaparan, dibuktikan dengan adanya temuan ketika dilakukan proses otopsi oleh pihak polisian yang menyebutkan bahwa lambung tidak ada isinya atau kosong. Dan juga ada yang menyebut bahwa satu keluarga tersebut menganut sekte tertentu atau aliran-aliran sesat. Lantas, untuk itu saya akan menyambangi langsung tempat kejadian perkara untuk melihat suasana rumah duka saat ini. Adapun beberapa fakta yang bisa kami sampaikan di tempat kejadian perkara. Yang pertama adalah keluarga ini bukanlah keluarga yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari para warga sekitar dan juga pihak RT, bahwa keluarga ini sudah sejak lama lebih cenderung menutup diri dan tidak ada aktivitas apapun itu. Kemudian ketika tanggal 10 November 2022 yang lalu, ketika bau yang sangat menyengat sudah menyebar luas, pihak RT bersama dengan warga dan dibantu dengan pihak polisian pun menggeledah isi rumah tersebut. Dan benar saja, satu keluarga telah tewas dengan kondisi yang sudah membusuk, bahkan diduga lebih dari 3 minggu. Ketika dilakukan proses otopsi oleh pihak polisian, ternyata ditemukan fakta juga bahwa lambung dengan kondisi yang kosong dan diduga sudah lama sekali tidak mengkonsumsi makanan. Bahkan tidak ditemukan juga adanya luka akibat benda tumpul maupun benda tajam. Dan juga tidak ditemukan adanya zat-zat beracun yang ditemukan di dalam tubuh korban. Lantas, apa sebenarnya penyebab dari kematian satu keluarga ini? Adapun fakta yang diperoleh dari pihak polisian, yang pertama adalah tidak ditemukan adanya luka bekas benda tumpul ataupun benda tajam. Yang kedua, tidak ditemukan adanya zat kimia beracun di organ dalam keempat jenazah tersebut. Lantas, sebenarnya apa yang terjadi dan apa penyebab dari kematian yang sampai dengan saat ini masih mengisahkan tanda tanya di mata publik? Untuk itu saya akan mengajak Anda untuk langsung bertanya dengan pihak polisian yang saat ini sedang menangani kasus tersebut. Mari ikuti saya. Busukannya ya, pas busukannya nanti bisa diketahui gitu kan, berapa lama gitu kan dari suhu sama itu tadi, berapa lama kira-kira kematiannya gitu kan. Nah, gitu ya. Sementara ini kita masih melakukan pendalaman ya. Tim dari Polres Metro Jakarta Barat dibantu dengan tim dari Polda Metro Jaya dari Direktorat Kriminal Umum dipimpin langsung oleh Dirkrimum. Ini telah melakukan olah TKP, termasuk kemarin melakukan olah TKP ulang dan juga telah mengumpulkan barang bukti yang kita temukan di TKP. Dan kita melibatkan di sini dokter forensik, kemudian dokter kepolisian dan forensik dalam untuk mengetahui penyebab kematian. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu petugas kebersihan yang pertama kali mencium aroma yang tidak sedap itu ya Pak. Oke, Pak Waridin ya. Iya. Pak Waridin, pertama kali Bapak mencium aroma itu sempat nggak sih ada kecurigaan gitu? Oh, ada juga, ada. Karena apa? Saya yang kerjain belakang, ya kan yang lain kan udah bayar.
Ini kagak bayar-bayar, tapi bau busuk. Ada nggak sih sempat ada dugaan-dugaan, wah mungkin aroma busuk ini ditimbulkan dari bangkai hewan atau gitu? Waktu sini kita kan olahraga. Mm-mm. Saya suruhnya, Din, tolong cariin bangkai. Saya bilang, Ci, ini bangkai binatang bukan, bangkai manusia. Gitu, jangan. Saya curiga apa-apa. Ternyata bener ya, dan Bapak kaget juga, sempat shock juga ya berarti ya? Kumisnya cari. Bener ya? Benar, manusia. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari aparat kepolisian, bahwa korban meninggal dunia dengan waktu tempo yang berbeda. Korban pertama adalah Rudianto Gunawan, yang berusia 71 tahun yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Kemudian korban kedua adalah istri dari Rudianto Gunawan, yakni Margaret Gunawan, dengan usia 68 tahun. Kemudian korban ketiga adalah Dian, dengan usia 40 tahun. Sedangkan untuk korban yang keempat adalah Budianto Gunawan dengan usia 69 tahun. Berbagai spekulasi liar pun beredar di masyarakat. Lantas, seperti apa tanggapan dari kriminolog terkait dengan kasus ini? Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Dea selaku kriminolog. Nah, Mbak Dea, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih tanggapan atau pandangan dari kriminolog terkait dengan kasus penemuan 4 jenazah satu keluarga yang ada di Kalideres. Oke. Kalau pendapat saya sebenarnya kan polisi juga masih berproses ya, bahwa sedang masih dilakukan pencarian fakta-fakta yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa ini sebenarnya kenapa gitu. Nah, tapi yang saya lihat adalah sepertinya di media itu sudah banyak spekulasi-spekulasi, kayak misalnya, wah ini keluarganya sepertinya berhutang nih, jadi banyak buku-buku agama, kayak mereka tergabung ke dalam sekte. Saya rasa sepertinya spekulasi-spekulasi itu harus bisa kita kontrol gitu, karena kan sekarang di media baru orang itu bisa menjadi produsen konten ya, jadi kita bisa menulis apa saja yang kita mau gitu, yang dimana sebenarnya ada korban lain nih, yaitu kalau di kriminologi kita menyebutnya sebagai secondary victim atau korban tidak langsung, seperti keluarganya, kerabatnya yang punya hubungan emosional dengan keluarga korban yang meninggal ini, yang dimana mereka itu seharusnya bisa kita jaga perasaannya gitu dengan kita tidak membuat spekulasi yang bermacam-macam. Sempat ada dugaan dan juga praduga pembunuhan berencana ataupun bunuh diri. Kira-kira itu sebenarnya pandangan seperti apa sih? Apakah memang ada sebenarnya dari keempat jenazah itu ada salah satunya yang menjadi pembunuh berencananya atau gimana gitu? Kalau saya melihatnya sepertinya memang ada di antara mereka yang ingin mengakhiri hidupnya gitu, yang kemudian kemungkinan dia mengajak anggota keluarga lain juga ikut mengakhiri hidupnya. Sepertinya ada kemungkinan seperti itu, karena kan ada fakta bahwa terkunci dari dalam gitu ya. Lalu mereka ketika di uji forensik ternyata tidak ada tanda-tanda makanan gitu, apalagi terus baru ditemukan setelah 3 minggu. Bisa ada kemungkinan bahwa ada salah satu dari mereka yang memang ingin mengakhiri hidupnya, yang kemudian mengajak anggota keluarga lain untuk mengakhiri hidupnya. Tapi kenapanya itu yang masih dicari. Pemirsa Vlog Ganza, kasus kematian satu keluarga yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Meskipun pihak polisian sampai saat ini masih melakukan pendalaman terkait dengan hal tersebut, namun tentunya ini sangat menarik diperbincangkan masyarakat, karena hal ini baru terjadi di Indonesia. Meskipun pada tahun lalu sempat terjadi hal yang hampir sama, yang mana telah ditemukan korban meninggal dunia dengan kondisi badan yang sudah membusuk. Hal ini diketahui oleh warga yang telah mencium aroma tidak sedap di sekitaran rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan benar saja ketika dilakukan pendobrakan atau penggeledahan dari pihak kepolisian dan dibantu dengan warga, telah ditemukan seorang balita yang diduga terkunci di dalam rumah, yang saat itu kondisi neneknya sudah meninggal dunia. Dan ini pun bisa menjadi pelajaran kita bersama
agar kita bisa lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar dan juga saling gotong royong. Dari Jakarta, Nata Arman, Ade Ahmad, Raga Firdaus, iNews melaporkan.